Oke sahabat ya, ini saya berada di Rigen, Pasuruan, Jawa Timur ya. Tepatnya di Indrakilo, di atas gunung ya. Kita akan menelusuri, berkunjung ke pertapaan yang ada di sini. Ini sangat kental sekali dengan pertapaan dari era-era Majapahit, era kerajaan, dan era-era dari motor kita sering dulu ke tempat kesini untuk bertapa, untuk semedi, atau di sini ini tuh menyendiri untuk mencari inspirasi dan mengenang cipta untuk meninggalkan ke dunia awian menuju menuju ke Sang Maha Pencipta atau ke Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita akan turun. Di sini ada pertapaan dari Eyang jadi dua pinang dan kapur siri dan pinang. Ini pada masa lalu tradisi orang Jawa itu ya, memang terbebas dari virus kan ya, menjaga mulut. Jadi sebelum melakukan makan, sebelum berbicara, ketika tamu datang ke rumah, maka yang disuguhkan adalah sekapur siri, yaitu daun siri, kapur, dan pinang ini. Ini kemudian dimakan terlebih dahulu sebelum kemudian menyantap apapun itu hidangan yang diberikan. Jadi ini merupakan pertama kali untuk semacam membersihkan mulut ya dan tangan ya dari segala kemudian virus. Dan akhir-akhir ini kita akan mendapati sebuah fakta ya, bagaimana kemudian diwajibkan untuk menjaga mulut karena ada perkembangan pandemi yang kemarin. Untung saat ini sudah reda. Mari kita lanjutkan perjalanan selanjutnya untuk kemudian ke berbagai macam pertapaan yang ada di sini, termasuk Arjuna Mintaraga. HP-mu nang kene. Unjuk karo dhewe. Macam. HP nang kene kok nyucuk iki dhewe terus. Ya, pertapaan dari Eyang Kabul ya. Ayo mentan. Tempelan. Oh, nemen. Kabutin. Kabut buan terus. Pol. Gandeng. Dan di sini sahabat ya, ini ada arca Ganesha yang belum jadi. Unyu-unyu, aduh ya Allah kaget. Oprek. Oh tiba logor. Nah, ini arca Ganesha yang belum jadi, masih unyu-unyu di sini. Dan itu ada vas bunga ya, semacam guci. Iya. Nah, ini ada arca Ganesha. Ganesha ini belum jadi ya. Tapi kayak uang itu, rambutnya terus ini. Kurung gak jelas kok. Tapi nyotol loh itu, kayak Ganesha loh. Kamera. Ada lagi. Pak. Jadi seperti ini ya. Ini banyak pohon pakis. Iki pakis, asli pakis sing biasa dijangan. Enggak iso iki. Kok pakis sing dijangan-jangan sih kayak iki? Oh, pakis kembang iki. Yo. Jadi pertapaan Indrakila atau pertapaan Indrakilo itu ya, itu merupakan pertapaan Arjuna dalam epik Mahabharata Wanaparwa. Arjuna ketika bertapa sendiri itu dikenal dengan Begawan Ciptaning atau Begawan Ciptoning ya. Nah, disinilah kemudian di atas sana itu ada
Arjuna Mintaraga ini karena versi Mataram Islam, jadi Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwah yang digubah dari kitab Wanaparwah kemudian digubah menjadi Arjuna Mintaraga. Ini di atas ini nanti ada pertapaan yang sangat monumental, pertapaan Arjuna. Bahkan konon cerita tutur masyarakat ini ya, 2 kali Bung Karno bertapa di lokasi ini. Mari kita telusuri. Dan kita akan naik ke atas. Dan jalannya ini berundak-undak ini. Ini berundak-undak ya. Kawan-kawan kita pada naik ke atas ya. Ini ya. Kawan-kawan kita untuk melihat. Terus ada ya. Nah, di situ nanti kita akan melihat ya, di atas itu nanti ya akan melihat semacam kayak candi gitu ya. Latar belakang Arjuna Candi. bertapa itu memang adalah untuk menghadapi keponakannya ya, atau menghadapi apa namanya saudara sepupunya, yaitu para Kurawa. Dan disinilah memang tantangan yang cukup berat. Para Pandawa ini harus berhadapan dengan kakeknya Maharsi Bhisma, harus berhadapan dengan gurunya sendiri yaitu Maharsi Drona, dan ini merupakan tantangan perasaan yang sangat luar biasa sekali. Namun berbagai macam perasaan-perasaan duniawi ini akan kemudian dinetralisir oleh Krishna ya. Krishna kemudian ketika Arjuna tidak tega harus berperang melawan kakeknya, harus berperang melawan gurunya dan saudara-saudara sepupunya ini, kemudian Prabu Krishna membuat sebuah uraian yang sangat menarik yang dikenal dengan Bhagavad Gita atau Bhagavad Gita atau nyanyian Krishna. Inilah yang kemudian menyadarkan Krishna agar kemudian menjadi sosok pahlawan dalam perang Bharatayuddha. Ini jalannya beleku-leku dan berundak-undak kayak ondo. Nah, ini ki. Ini jalannya ini ki. Ini batu. Nanti di atas itu banyak sekali benda-benda purbakala muncul. Jadi Ya. jika kita lihat lantai ini basah, bukan hujan, melainkan tebalnya lapisan awan atau kabut yang sangat tebal langsung menjadi embun-embun yang membasahi dedaunan dan lantai-lantai yang ada di lokasi ini. Tuh, kayak pegel kayak. Jadi kita mencoba nanti memilih jalan yang kiri, nanti turun ke arah kanan ya. Nah ini. Ini jalan kanan. Ya. Ini jalan kiri. Nah, di lokasi ini memang banyak sekali gubuk-gubuk untuk apa namanya, kelihatannya untuk para peziarah pada masa lalu ya. Untuk kemudian banyak sekali yang menginap melakukan ritual religi di area ini. Dan di sini memang untuk sementara waktu banyak sekali struktur punden berundak-undak. Nah, ini. Nah, di lokasi inilah ya, jadi kita akan mendapati sebuah struktur percandian yang menempel di tebing. Jadi sebagaimana kemudian arsitektur percandian pada masa kerajaan Majapahit di lereng Gunung Penanggungan, terdiri dari beberapa candi kecil yang kemudian berbentuk altar ya, seperti altar. Nah, ini adalah altar yang menyerupai nisan atau seperti kubah masjid. Ini adalah altar ya, altar gunungan atau gunungan, simbol dari Prawata Girinata atau dewa gunung ya, atau gunungan, karena gunung pada masa Majapahit itu juga dianggap bersemayamnya para dewa, bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Setelah kemudian beberapa candi yang menempel di tebing ini, ada sebuah
gapura Wringin Lawang atau bentar ya, menaiki sebuah tebing ya yang berbentuk punden berundak-undak, rahayu, rahayu, rahayu. Nah ini kelihatannya memang bangunan ini asli, di mana kemudian kiri kanan pipih tangga candi atau makara yang berbentuk sulur gelung ini masih begitu asli ya, begitu asli sekali. Rahayu, 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 rahayu. Nah, di lokasi inilah kita akan mendapati situs yang pertama, yaitu Eyang Begawan Mintaragah atau lokal Begawan Mintorogo ya, sebagaimana kemudian karya tulis masa Mataram Islam yang merupakan terjemahan dari Arjuna Wiwaha era kerajaan Kahuripan yang ditulis Empu Kanwah pada tahun 1030 Masehi. Kemudian disadur pada masa Mataram Islam dikenal dengan Serat Arjuna Mintaragah. Nah, sebenarnya epik ini juga disadur oleh Empu Kanwah dari Wana Parwah, bagian dari epik Mahabharata yang berkisah tentang pertapaan Arjuna. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah putranipun sowan rencang-rencang saking Jombang ke Gresik Mojokerto. Di dalam ini ada beberapa arca ya, yang kemudian juga beberapa altar pemujaan yang mengarah kepada puncak Gunung Ringgit atau kemudian yang dikenal dengan Parwata Girinata. Ya, kembali kepada kemudian kisah Arjuna Wiwaha atau Arjuna Mintaraga. Pada waktu itu kemudian karena Arjuna disuruh oleh saudara-saudaranya termasuk Yudhistira untuk mencari senjata pamungkas guna melawan Kurawa, maka Arjuna harus bertapa di Gunung Indrakila. Pada pertapaan di Gunung Indrakila, untuk pertama-tama Arjuna ini digoda oleh 7 bidadari cantik jelita. Tapi Arjuna tidak goyah dalam melakukan pertapaannya. 2 dari nama bidadari itu yang nanti petilasannya juga ada di atas, yang bernama Supraba atau yang dikenal dengan Dewi Suprabawati di lokasi ini, dan Dewi Tilotama. Ini merupakan 2 bidadari tercantik dari 7 bidadari lainnya. Kemudian setelah itu Arjuna didatangi oleh seorang pendeta tua atau pertapa tua yang melakukan dialog panjang lebar dan sangat mengesankan mengenai agama gitu ya. Ternyata kemudian di akhirnya pertapa tua tadi berubah wujud menjadi Dewa Indra, kemudian pergi. Setelah itu datanglah Celeng Srenggi yang mengamuk, hendak kemudian mengobrak-abrik pertapaan Arjuna. Kemudian Arjuna melesatkan anak panah mengenai kemudian menghujam tubuh Celeng Srenggi dalam waktu yang bersamaan di lubang yang sama, dan 2 anak panah ini menembus daging Celeng Srenggi di tempat yang sama. Sehingga kemudian yang satunya ternyata berasal dari seorang pemburu tua. Akhirnya pemburu tua berdebat panjang lebar dengan Arjuna, yang akhirnya ternyata pemburu tua tersebut berubah wujud menjadi Dewa Siwa dan memberikan senjata kepada Arjuna untuk melawan Kurawa yang bernama Pasopati. Tetapi ternyata di kayangan gitu ya, di Indrakila yang asli, di kayangan Dewa Indra itu diobrak-abrik oleh raksasa yang bernama raksasa Niwatakawaca. Nah, raksasa ini tidak mampu diperangi oleh seluruh para dewa, sehingga para dewa yang sakti mandraguna ini harus minta bantuan kepada manusia. Loh, aneh kan ya?
Tapi memang ini kisah dalam Wanaparwa atau Arjuna Wiwaha. Sehingga para dewa menaruh perhatian kepada Arjuna untuk membantu. Dan Arjuna untuk membunuh raksasa Niwatakawaca ini sangat mudah sekali. Maka akhirnya Arjuna dapat dinikahkan dengan 7 bidadari. Yang 2 diantaranya adalah Tilotama dan Dewi Suprabawati. Nah, semoga kemudian bermanfaat dan tetap lestari. Mari kita melanjutkan ke pertapaan yang selanjutnya. Oke sahabat ya, ini adalah pertapaan dari yang sering dipakai oleh Bung Karno ya. Seperti ini ya. Oh, ya Bung Karno ngomong. Ayo. Jadi serta. Nah, Bung Karno kene. Kanggo sentra. Enggak gowo. Apa padang kok? Kowe kan sampean pakai ini. Iya wis. di situ terdapat arca ya. Banyak sekali. Karena ini adalah tempat pertapaan ya. Oke sahabat, sekian dulu ya dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.